Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Francisca. Saya adalah mahasiswa PPG Angkatan 1 Gelombang 2 Universitas Medan tahun 2022. Saya guru SDIT Altab Tajani. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan PPL di SMK Handayani Banjaran, Bandung dengan identifikasi masalah yaitu kurangnya kemandirian belajar peserta didik pada kompetensi mengolah bahan makanan Indonesia berbahan dasar ikan dan seafood. Kali ini saya akan melaksanakan PPL dengan metode pembelajaran PBL. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa berkumpul di kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu agar di kelas ini kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan kepada ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Belajar baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu ingin mengecek kehadiran terlebih dahulu ya, anak-anak ya. Dan Irfan, kemudian Muhammad Azura dan Raffi, Risa, Sabrina, Salman, dan masuk semuanya. Baik, sebelum pemateri baru, Ibu ingin waktu kita tadi ketemu, kita membahas apa? Ada yang masih ingat? Siapa? Ayo. Kita membahas mengenai hidangan Nusantara dari berbahan dasar daging. Kita juga belajar mengenai potongan daging, cara memilih kualitas daging yang baik, dan hidangan Nusantara yang berbahan dasar daging seperti sate, rendang, tongseng, dan dendeng. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang pengolahan ikan dan seafood. Kompetensi dasar yang dicapai adalah menganalisis makanan Indonesia berbahan dasar ikan dan seafood, kemudian membuat makanan Indonesia berbahan dasar ikan dan seafood. Cara pembelajarannya itu mengidentifikasi jenis-jenis ikan dan seafood, membedakan potongan ikan dan seafood, membandingkan ikan dan seafood berdasarkan kualitasnya. Tujuan pembelajarannya, dengan diberikannya modul dan PPT jenis ikan dan seafood, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis ikan dan seafood dengan mandiri. Dengan diberikannya teks gambar, peserta didik dapat membedakan potongan ikan dan seafood. Kemudian, dengan diberikannya video, peserta didik dapat membandingkan ikan dan seafood yang berkualitas dengan benar. Itu adalah materi yang akan pelajari kita hari ini. Garis besar kegiatan pembelajaran hari ini, pertama kita akan membuat kelompok terlebih dahulu ya, menjadi 5 kelompok. Setelah itu mengerjakan LKPD, kemudian presentasi LKPD dan penilaian. Baik, sebelumnya Ibu akan membagi kelompok kalian terlebih dahulu. Kelompok 1 kita akan tulis siapa yang kerja. Pengertian dari seafood. Seafood adalah sumber makanan yang berasal dari laut. Nah, seafood itu dibedakan menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu ada ikan, dan yang kedua itu ada shellfish. Kalian pernah mendengar shellfish? Oke. Kemudian dari gambar ini, apa yang bisa kalian lihat? Gambar apa ini? Baik, ini adalah gambar insan ya. Bisa dilihat di sini. Insan itu biasanya ada di hewan apa sih, Nak? Oke, insan itu ada di hewan insan. Nah, dari sini kalian bisa melihat tidak apa yang bisa membedakannya? Warna, ya. Apa Nak? Dari warnanya. Dari warnanya. Warnanya bagaimana sih sayang? Warnanya masih bagus tuh merah segar. Oke, yang masih bagus itu merah segar. Yang mana? Apakah gambar yang kiri atau gambar yang kanan? Yang kiri. Baik, jadi dari sini kita dapat melihat bahwa cara memilih ikan yang segar itu, yang berkualitas seperti itu, yaitu dengan cara melihat insan
insangnya. Insangnya itu dilihat dari warnanya. Warnanya kalau yang masih merah segar itu adalah hewan yang berkualitas bagus. Sedangkan yang warna agak coklat ini adalah sudah kurang bagus. Itu ya. Ikan, yang tahu pengertian ikan itu apa? Ya? Ikan adalah hewan bertulang belakang yang hidup di air. Oke, hewan bertulang belakang hidup di air. Apakah sama jawabannya dengan itu? Kita lihat ya. Baik, ikan atau biasa disebut dengan fish ya ikan, semua binatang berdarah dingin yang hidup di air dan bernapas dengan insang. Ya, betul sekali jawabannya untuk ya, betul. Ikan itu dibedakan menjadi dua bagian. Ada yang namanya ikan air tawar dan ada juga yang namanya air laut. Itu adalah ikan. Ikan air tawar itu ada apa saja? Yang pertama adalah lihat. Ada yang pernah lihat? Gambar ini adalah gambar ikan apa? Tawar. Ya, ikan tawar itu tawar ya. Bentuknya adalah jenis-jenis ikan air tawar ya. Baik, kita lanjut. Ada yang namanya ikan laut itu ada ikan salmon, ada ikan tenggiri, ada ikan kembung dan ikan tuna. Ini adalah jenis-jenis ikan laut. Ada yang tahu tidak selain dari ini? Apalagi sih ikan laut? Ada yang tahu? Selain yang ibu paparkan sini, ikan laut, ada yang tahu? Setelah kalian mengetahui jenis-jenis ikan, baik itu air laut dan air tawar, kalian pun harus mengetahui bagaimana cara memilih ikan dengan kualitas bagus. Kalau kita simak videonya, baik-baik ya anak-anak ya. Kali ini saya akan berbagi tips memilih ikan segar tanpa menyentuh. Bagi ibu-ibu yang tinggal di daerah laut, tentu tidak pernah mengalami salah dalam memilih ikan. Namun bagi kita yang jauh dari laut, tentu sering merasa tertipu saat beli ikan kelihatan bagus, saat diolah ternyata bau dan gatal. Inilah cara memilih ikan segar tanpa menyentuhnya. Cukup dengan 3 kata kunci: jernih, utuh, dan segar. Yang dimaksud jernih adalah bagian matanya masih layaknya mata ikan segar. Bola matanya belum pecah, tidak ada warna kemerahan atau warna putih seperti orang buta. Utuh maksudnya badannya masih utuh, tidak ada bagian yang robek, dan tidak ada kulit yang mengelupas. Sedangkan segar adalah tampilannya yang fresh. Inilah tips memilih ikan segar, Bunda. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Kita lanjut ke jenis-jenis potongan ikan ya. Baik, di sini jenis-jenis potongan ikan itu yang pertama ada yang namanya potongan pauper, yaitu sama dipilet juga, namun bentuknya digulung. Nah, seperti ini ya. Kalau tadi disimpulkan, kalau ini digulung seperti bentuk bunga ya, seperti ini digulung. Kemudian yang selanjutnya adalah gozan. Jenis potongan gozan ini adalah potongan yang dipilet kemudian disayat-sayat. Ini jenis potongannya seperti gambar ini ya, mana ya. Oke, itu adalah jenis keroncong ya. Kemudian ada juga jenis potongan ikan ledarne. Nah, jenis potongan ledarne kita potongan ikan yang dipotong melintang dan ikan yang bertubuh bulat. Kalau tadi pipih, kalau ini ikannya itu adalah yang bulat. Bisa bedakan? Bisa. Dari kalau bisa bedakan. Di sini ada yang ditanyakan? Shellfish. Ada yang tahu tidak pengertian shellfish itu apa? Ya. Shellfish adalah sebuah binatang berkulit keras yang hidup di air. Ya, betul. Shellfish adalah semua binatang berkualitas keras yang pada umumnya hidup di air. Nah, shellfish itu dibedakan menjadi 2 bagian. Ada yang namanya Crustacea dan ada namanya Mollusca. Crustacea itu adalah memiliki tubuh yang lunak dengan kulit yang keras. Ini adalah Crustacea ya. Contohnya apa saja? Ada yang tahu? Apa? Kerang. Kalau kerang itu termasuk Crustacea atau yang satunya lagi ya, namanya kepiting. Kepiting kan tubuhnya banyak ya, ada kepiting, ada udang, ada lobster ya. Ini contoh dari Crustacea. Oke. Kemudian ada Mollusca. Nah, yang tadi kata siapa namanya? Keras. Nah, kerang-kerang itu termasuk adalah Mollusca sayang. Nih, Mollusca itu adalah hasil
hasil laut bertumbuh lunak dan dilindungi oleh cangkang. Itu maksudnya kalau saya ya. Nah, itu karakteristik seafood. Nah, ini ya. Dilihat dari tidak berbau busuk, kemudian tidak mempunyai lendir, kemudian cangkangnya masih tertutup rapat, tidak terbuka. Ini adalah ciri-ciri karakteristik seafood yang kualitas bagus. Baik, apa sih ada yang ditanyakan? Kalau sudah paham berarti saatnya kita mengerjakan LKPD. Untuk LKPD-nya Ibu sudah share di grup WA kalian. Silakan kalian kerjakan. Baik, sudah. Baik, kelompok mana dulu yang akan menampilkan ke depan? Presentasikan, silakan. Mau Ibu tunjuk atau mau kalian sendiri, kerjakan sendiri? Baik, silakan nak. Ayo, Papa. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan dari lembaran KPD yang sudah kita kerjakan. Di sini nomor 1, coba jelaskan jenis-jenis ikan, jenis-jenis potongan ikan. Di sini yang pertama ada delice, yaitu potongan filet buku panjang. Ada bobet, yaitu filet tipis, diisi lalu digulung. Ada goujon, yaitu filet yang dipotong serong memanjang. Ada tronchon, yaitu potongan ikan yang dipotong bulat utuh. Atau sipul bisa juga jadi bulatan atau dilipat. Rebus daun pisang disemat ujungnya lalu dikukus selama 4 jam. Baik, terima kasih. Ada yang menanggapi? Ada yang bertanyakan? LKPD yang sudah kalian kerjakan, ada yang bisa menyimpulkan tidak? Dari hasil pembelajaran hari ini, kita sudah belajar tentang apa saja? Ayo silakan. Ada yang siapa yang bisa menyimpulkan? Dari pembelajaran kita kali ini, kita dapat menyimpulkan materi tentang jenis-jenis ikan dan seafood, di mana kita dapat mengetahui pengertiannya, dapat mengetahui jenis-jenisnya, serta untuk ikan kita dapat mengetahui potongan ikan. Setelah kita belajar tentang menyimpulkan pembelajaran hari ini, berarti sudah saatnya kita mengerjakan latihan soal. Untuk latihan soal, linknya sudah Ibu share di grup kalian. Silakan kerjakan soalnya. Ibu beri waktu beberapa menit saja ya. Silakan nak. Nanti hasilnya akan langsung input ya. Kenapa Ibu memberikan soal? Latihan soal ini mengetahui apakah kalian hari ini belajar itu betul-betul paham atau tidak. Jadi dapat terlihat dari soal itu. Silakan dikerjakan soalnya. Baik, sudah semuanya? Sudah. Baik, kalau sudah semuanya, maka pembelajaran hari ini cukup sekian. Praktek ikan dan seafood. Kalian buat videonya sebaik mungkin ya. Baik, untuk materi hari ini di sini ada refleksi diri. Ini refleksi tentang kegiatan hari ini. Kemudian kepada ketua kelas, mohon pimpin doanya dengan silakan nak. Doa damai. Sudah selesai. Bisalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari kerja langsung pulang, tidak boleh merayakan